Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikutlah Aku, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta Santo Matius Penginjil. Dalam Injilnya ini, Matius memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai digolongkan pada kelompok orang yang menjilat penjajah Romawi. Karena itu, mereka tidak disukai oleh masyarakat Yahudi. Mereka juga digolongkan kepada kaum pendosa, sebagaimana juga Zakheus, orang pendek yang berusaha melihat Yesus dengan menaiki pohon ara. Matius disamakan dengan Lewi. Ia adalah seorang dari kelompok 12 Rasul Yesus. Injil Matius ditulis antara tahun 80 dan 90 Masehi. Sasarannya adalah orang-orang Kristen asal Yahudi atau mantan pemeluk agama Yahudi. Jadi, tidaklah mengherankan kalau Matius seringkali menampilkan pengajaran Yesus yang mengupas tuntas hukum-hukum Taurat dan dilengkapi dengan perspektif baru Yesus seperti dapat kita jumpai dalam Injil Matius bab 5 sampai bab 7. Xavier Leon Dufour menjelaskan bahwa kitab Injil ini bertujuan membangkitkan iman akan Yesus Kristus yang mementingkan ajaran-ajarannya. Injil Matius ditempatkan sebagai buku pertama dalam Perjanjian Baru yang menghubungkan dengan Perjanjian Lama, di mana permulaan Injil itu adalah silsilah Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini menarik perhatian kita pada keputusan Yesus untuk melibatkan seorang yang dibenci untuk menjadi sosok yang tampil sebagai pewarta Injilnya. Pada awal bacaan Injil, Matius sudah diperkenalkan dirinya sebagai seorang pemungut cukai. Setelah Yesus memanggilnya, ia menjamu Yesus makan di rumahnya. Bersama Yesus hadir juga banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pemandangan ini membuat orang-orang Farisi bertanya kepada murid-murid Yesus yang lain, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Dalam pandangan mereka, Yesus sebagai seorang guru telah menajiskan dirinya dengan bergaul dengan orang-orang berdosa. Tapi inilah jawaban Yesus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara-saudari terkasih, Matius yang dipilih dan dipanggil serta diutus oleh Yesus sebagai muridnya adalah bukan orang yang luar biasa, namun dia tetap istimewa di mata Yesus. Benar bahwa orang mengatakan dia sebagai orang berdosa, tetapi
Yesus memang menetapkan pilihannya kepada Matius agar dia bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Yesus memanggilnya dan ia menanggapinya dengan langsung bersikap dengan berdiri dan mengikuti Yesus. Ia juga menyatakan rasa syukurnya dengan menjamu Yesus di rumahnya. Perjamuan ini harusnya menjadi tanda kebahagiaan untuk semua orang, tetapi tidaklah berlaku untuk orang-orang Farisi yang keberatan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa itu. Namun, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi ini dengan sindiran kepada mereka yang sudah merasa benar dan sok suci itu, bahwa Yesus datang untuk mereka yang merasa dirinya berdosa. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang tabib atau dokter yang tugasnya adalah untuk menyembuhkan orang yang sakit, sebab orang sehat tidak memerlukan dokter. Menarik untuk diperhatikan bahwa Matius tidak menunda sedetik pun untuk menanggapi panggilan Yesus untuk mengikuti dia. Matius tidak memikirkan apa dirinya layak atau tidak. Ia tidak ingat kalau dia disebut sebagai orang berdosa. Yang ia tahu, Yesus memanggilnya dan bahwa dia merasa terhormat dan segera menyatakan syukurnya dengan menjamu Yesus makan di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, apakah yang bisa kita petik dari perayaan Santo Matius Penginjil hari ini? Pertama, bahwa Yesus memberi kesempatan kepada siapa saja untuk mendengarkan panggilannya. Yesus tidak hanya memilih orang-orang yang dianggap pandai, baik, dan mungkin sempurna. Yesus menetapkan seseorang untuk mengikuti dia karena mereka dianggap memiliki kesungguhan dan memiliki hati yang baik dan mau mendengarkan. Orang yang seperti Matius dibutuhkan dalam gereja, siap diutus ketika Allah menetapkannya sebagai alat di dalam tangannya. Apakah engkau siap kuutus? Jawabannya, siap, komandan. Tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Tidak perlu merasa tidak layak, tidak sanggup, atau tidak masuk kualifikasi. Kedua, bahwa kita harus memiliki ketegasan yang dimiliki Matius untuk memutuskan mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Tidak perlu memikirkan apa kata orang, tetapi apa kata Yesus. Matius memilih untuk tidak menolak panggilan Yesus. Banyak orang yang dewasa ini justru menolak untuk dipilih, dipanggil, dan diutus menjadi pelayan-pelayan awam karena menganggap dirinya tidak pantas. Belajarlah dari Matius yang percaya bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana indah dengan memanggil kita menjadi abdinya. Apakah aku sudah siap dipilih, dipanggil, dan diutus Tuhan menjadi berkat baginya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih bahwa putramu Yesus berkenan memilih Santo Matius sebagai rasul yang dikehendakinya. Berilah kami hati yang baik,
yang mau mendengarkan Yesus yang memanggil kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.